Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Indra Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, yaitu di SMA Negeri 1 Surade, Kabupaten Sukabumi. Adapun materi yang akan dipraktikkan adalah menyajikan kembali cerita hikayat dalam bentuk teks dan media kreatif videografi pada kelas 10 semester 2. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan dipimpin untuk berdoa dulu sebelum belajar. Tempat duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdoa sudah, yang merupakan tanda bahwa kita mengharapkan keberkahan dari pembelajaran dari ilmu yang kita pelajari pada hari ini, baik itu di mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran lain. Sekarang silakan lihat kanan dan kiri, apakah ada potongan kertas, plastik ataupun apa yang ada di bawah. Kalau ada, silakan ambil dan simpan ke tempat sampah yang ada di depan. Nah, silakan. Di situ aja. Coba sekarang silakan berdiri, kemudian cek kelengkapannya, sepatunya diikat atau tidak, atau misalkan lupa nggak pakai sepatu, atau nggak pakai kaos kaki, atau nggak dimasukin bajunya. Sudah? Sudah. Good. Wangi? Wangi. Masih wangi dan masih pagi ya. Kalau misalkan sudah agak siang ya rada-rada angin sedikit lah ya. Baik, gimana? Selamat hari ini? Baik, kalau selamat, maka tadi ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, Bapak saya dulu kehadiran dari kalian semua ya. Aditya, oke. Anjika, Anggun, oke. Gunawan, Mila. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam atau disusun dalam rencana pembelajaran yang sudah di Bapak buat, bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan masih mempelajari hikayat, yaitu ke subbab yang keempat atau yang ketiga dan keempat, yaitu adalah menulis ulang teks hikayat dengan bahasa sehari-hari secara kreatif dan menyajikan teks narasi dalam bentuk tulisan secara runut dan kreatif. Artinya di sini nanti kalian akan mengolah cerita hikayat yang kalian pelajari menjadi sebuah teks dengan bahasa secara sehari-hari sehingga mudah dipahami, atau menyajikan hikayatnya dalam bentuk media kreatif, yaitu adalah videografi yang pada pertemuan kali ini akan dibahas. Hikayat yang merupakan cerita sastra lama. Kalau kemarin kalian sudah menganalisis apa itu hikayat, pengertiannya, kemudian juga unsur-unsur hikayat itu ada apa saja. Ternyata hikayat itu adalah bukan cerita sembarang cerita, tapi ada beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah nilai kehidupan. Nilai non baik, nilai apa aja? Nilai moralnya, budayanya, sosialnya, pendidikan, agama. Ya. Contohnya kemarin kita menganalisa sebuah cerita hikayat dengan judul apa? Sanijahan dan ikan. Nilai moral apa yang bisa kita dapat dari cerita itu? Jadi orang teh jangan Egois. seperti siapa di tokoh itu?
tinggi, pantang menyerah, ahli ibadah, walaupun ibadahnya bukan seperti yang sekarang ya, tapi dia bertapa atau bersemedi seperti itu. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke subbab berikutnya yang merupakan bagian terakhir dari pembelajaran hikayat, yaitu apa? Menyajikan kembali cerita pendek baru seharusnya. Tapi kalau setelah Bapak analisa, kita belum 100% siap untuk membuat cerita baru yang berdasar pada nilai moral yang terkandung dalam hikayat, tokohnya yang seperti apa. Nah, kenapa seperti itu? Karena nanti kalian bingung. Ya, bingungnya apa? Agak lebih memerlukan waktu yang lama. Gimana tuh Pak? Dalam subbab menyajikan kembali, di sini bukan membuat cerita baru, tapi menceritakan kembali cerita pendek berdasarkan hikayat dan menyajikan cerita hikayat dalam bentuk media kreatif yang Bapak sebut di sini adalah video gerak henti. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya. Kalau kemarin kita sudah mendalami tentang secara teoritis tentang hikayat itu apa, jenisnya, kemudian apa teh yang ada ini teh hiperbola, terus lagi personifikasi, antonomasia, itu apa? Majas, gaya bahasa atau kaidah pembahasan. Oke, ya. Nah sekarang kita akan ini ya. Nah sekarang kalian diminta untuk menceritakan kembali hikayat yang kalian baca. Di buku paket ada 3 judul hikayat. 1 hikayat Saija dan Dikatora, 2 hikayat si miskin, 3 hikayat tarian pena. Nah, kalian bisa menentukan hikayat dengan judul apa yang akan kalian baca dan pelajari. Tidak sama tidak jadi masalah, itu yang diharapkan. Mau sama juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena kemampuan menerjemahkannya nanti. Nah, setelah dibaca diapain? Kalian silakan untuk berusaha atau untuk belajar menyajikan kembali cerita hikayat yang kalian baca itu. Dalam bentuk apa? Ada 2. Dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk video gerak henti. Dalam bentuk tulisan atau video gerak henti. Pertama, yang dalam bentuk tulisan gambarnya seperti apa? Yang dalam bentuk tulisan itu bukan menyalin, tapi menceritakan kembali dengan bahasa Indonesia yang kita pahami atau bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dikurangi tuh unsur-unsur kesastra Melayunya, ya, dikurangi kata-kata arkaisnya. Contohnya seperti kita nonton film tadi malam, pas pagi-pagi ke sekolah, ada temen yang nggak nonton, kemudian nanyain, film yang mau nonton nggak? Nonton. Gimana sih ceritanya? Maka di situ kita nggak perlu nonton filmnya lagi, tapi kita menceritakan dengan bahasa kita sendiri. Ternyata yang pakai baju kuning itu bukan musuh, bukan penjahat, tapi seseorang yang mau menolongi anak itu. Di film beda lagi ceritanya, dialognya beda dan lain sebagainya, penyampaiannya yang berbeda. Nah, yang kalian tulis adalah yang kalian pahami dari cerita itu. Ada kemungkinan paragrafnya berkurang. Pak, hikayat yang saya baca ada 20 paragraf. Tapi setelah saya pelajari, setelah saya pahami ceritanya, dan saya coba ceritakan lagi, jadi 10 paragraf, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Yang jelas, niatannya tidak mengurangi paragraf, tidak menghilangkan cerita. Seperti itu. Gambar nggak? Yang dalam bentuk tulisan, kegambar? Oke, kalau kegambar, nanti kalian tinggal timbang-timbang tuh, kayaknya saya ini enaknya. Saya akan pilih proyek ini, kayaknya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, itu dalam video gerak henti.
Video gerak henti ini video terputus-putus. Bukan video acting. Oh Pak, kalau gitu kita syuting dong. Tidak. Tinggal kita mengumpulkan bahannya, kemudian kita masukkan ke aplikasi. Contohnya, Bapak akan coba tampilkan secara singkat untuk video gerak hentinya. Ini video gerak henti dengan judul Hikayat Tarian Pena karya Virginia C.C. Pomanto, dibuat oleh Fahri Fauzi ya. Dan pengisi suaranya Amelia Febrianti. Tarian Pena karya Virginia C.C. Pomanto. Di bawah terik matahari dalam perjalanan ke rumah, aku menyusuri jalan yang tampak sepi. Sesampainya di halaman rumah, aku melihat ibuku yang menyambut kepulanganku. Aku dan ibuku masuk ke dalam rumah dan sebelum masuk ke dalam kamar, aku melihat nasi dan lauk pauk yang tersaji di meja makan. Aku masuk ke dalam kamar dan menuju meja belajar untuk menuangkan isi hatiku melalui tulisan. Bagaimana langkah-langkah cara membuat video gerak hentinya, tahapan-tahapannya. Oke, siap. Sen, tolong dibersihkan tempat tulisnya. Secara umum, tahapan pembuatannya hampir sama dengan langkah-langkah kita menuangkan menceritakan ulangnya dalam bentuk tulisan. Pertama, tentu saja memilih apa? Judul yang mau dibacanya. Yang kedua, setelah ditentukan judulnya, kemudian dipahami dengan cara dibaca. Nah, setelah dibaca, kalau yang dalam bentuk tulisan diceritakan ulang kembali tapi dalam bentuk tulisan. Nah, kalau yang video gerak henti itu berbeda dari setelah dibacanya. Kenapa? Karena tadi ada beberapa tahapan ke aplikasi pembuatan videonya. Pak, bisa nggak langsung baca, pahami, kemudian buat videonya? Bisa, tetapi disarankan tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena ini tidak akan nyambung atau kita pusing sendiri. Alangkah lebih baiknya dibuat sebuah kerangka dulu yang disebut dengan storyboard atau papan cerita. Di buku paket halaman 77. Coba buka. Ya, mau yang digital boleh, mau yang ini tuh. Nah, ya. Ada sebuah tabel dengan judulnya storyboard. Silakan perhatikan. Judul hikayatnya apa? Tarian Pena. Ada berapa kolom di sana? 3. Ada 3 kolom. Kolom yang pertama? Audio. Audionya apa maksudnya kira-kira di situ? Suara yang akan disisipkan pada videonya. Bisa sama dengan isi cerita aslinya atau bisa beda sesuai dengan yang kita pahami setelah dibaca. Seperti yang tadi tampil. Pak, kok beda? Yang di buku paket sama yang didengarkan oleh dalam video gerak henti bisa didengarkan seperti itu. Kemudian kalau yang kedua apa? Visual itu apa? Gambar yang objek yang menggambarkan cerita yang dipelajari. Di suatu hari saya sedang berjalan menyusuri jalan kampung yang sepi
tampak tak berpenghuni. Tinggal ada rumah kan ini? Ya. Ya. Tarian pena. Karya Virginia tarian pena. Nah, seperti itu ya. Harus sama dengan suara yang dimasukkan seperti itu. Paham? Baik, berikutnya adalah kalau tidak ada yang tanyakan lagi tentang penjelasan tadi mengenai menyajikan teks hikayat berbentuk tulis ataupun media kreatif dalam bentuk videografi, silakan sekarang kalian masing-masing tentukan proyek apa yang mau kalian buat. Mau dalam bentuk tulisan kah atau mau dalam bentuk videografi kah? Masing-masing dulu, silakan tentukan. Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Oke, tentukan masing-masing ya. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, yang videografi mana? Cum. Oke, yang tulis tangan? Oke, siap. Maksudnya yang dalam bentuk tulisan? Oke, siap. Sekarang silakan kalian bergabung dengan teman-temannya membentuk kelompok kerja sebanyak 4 orang sesuai dengan proyek yang dipilih. Silakan, sok, siapa saja? SMA negeri kita sudah adalah tempatnya penuh semangat. Baik, sudah? Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik sesuai dengan proyek yang kalian pilih. Ya, sesuai dengan yang kalian pilih. Kalau yang dalam bentuk tulisan silahkan buat cerita ulangi dalam bentuk tulisan. Kalau misalkan yang dalam bentuk videografi silahkan buat dalam bentuk videografi. Berbakti dan berkarya, mengembang cita-cita yang luhur serta mulia. SMA negeri kita sudah adalah tempatnya, selalu penuh daya cipta. Saling agamis, inovatif, nalar dan solid, itulah visi misinya. SMA 1 Surade jaya selamanya. Teguhlah putra putrinya demi citra bangsa. Berwatak kesatria, berjiwa Pancasila, berbudaya rakyat dan negara. Bertakwalah padanya Tuhan yang Maha Esa, itulah tujuan utama. Sudah kebagian semua? Oke, baik, perhatikan langkah kerjanya. Silakan buka di halaman yang pertamanya di LKPD-nya. Di situ ada perintah utamanya, yaitu kalau misalkan mau dalam bentuk tulisan, maka langkah kerjanya diantaranya yang pertama, tentukan salah satu judul hikayat yang mau kalian ambil dari buku paket. Ada tarian pena, ada Saijah dan Ikan Todak, dan juga ada hikayat si miskin. Masing-masing kelompok boleh sama. Ya, pilih salah satu. Setiap kelompok memilih satu judul hikayat. Mau yang videografi ataupun mau yang bentuk tulisan. Paham? Oke, kalau paham silakan kerjakan. Saya kasih waktu selama 45 menit ke depan. Silakan. SMA negeri kita sudah adalah tempatnya, penuh semangat juang empatinya. Berbakti dan berkarya, mengembang cita-cita yang luhur serta mulia. SMA negeri kita sudah adalah tempatnya, selalu penuh daya cipta. Saling agamis, inovatif, nalar dan solid. Ya, waktunya habis. Oke, sudah selesai? Nah, sekarang masing-masing kelompok persiapkan perwakilannya untuk mempresentasikan di depan. Yang pertama, yang dalam bentuk tulisan nanti diambil hasil kerja dari teman-temannya, kemudian dibacakan. Ya, gitu. Kemudian dibacakan. Kalau yang videografi ditampilkan videografinya di
kemudian nanti kita sama-sama evaluasi di akhir pembelajaran, kita sama-sama evaluasi hal apa yang perlu diperbaiki baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk videograf nanti seperti itu. Oke, langsung silakan dipersiapkan. Oke, siap? Ya, yang videograf dulu apa yang tulisan? Video? Oke, siap. Silakan. Yang videograf siapa yang mau di depan? Kelompoknya? Hah? Ya, semua nggak silakan. Videonya udah dikirimkan? Oke, siap. Perhatikan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Halo D ingin mempresentasikan tugas kami. Hikayat yang berjudul Tarian Pena dalam bentuk videografi. Oke, siap. Langkah-langkah pengerjaannya seperti apa? Menentukan judul, terus membaca, memahami, lalu membuat storyboard. Oke, siap. Aplikasi yang dipakainya aplikasi apa? CapCut. CapCut. Oke. Di bawah terik matahari, aku menyusuri jalan kampung yang tampak tak berpenghuni. Samar-samar nyanyian tonggere terdengar di sampingku. Bagai melodi yang tak tertata, sekali lagi aku mendengarnya. Sesampai dalam istana tuaku, terlihat seorang perempuan tua yang menyambutku dengan hangat. Nasi yang berselimut lauk-lauk tersedia dengan manis di meja makan. Setelah itu, aku masuk ke dalam ruang yang mengetahui setiap gerak-geriku. Aku mulai memegang pena dan menggoreskannya di atas lembaran putih. Kutuang semua rasa yang bergejolak dalam hatiku. Iya, turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yaitu kelompok Merah Abangku. Ya, terus. Di sini kami akan menceritakan ulang kembali yaitu kain yang berjudul Si Miskin. Ada zaman dahulu dimiliki antar berangkat antara sepasang suami istri yang sangat miskin. Tetap pentingnya karena dulu ia diketika saat menjadi raja ia tidak ingin memiliki seorang anak dan sekarang ia akan memiliki seorang anak dan berkata kepada istrinya, "Hai istriku, kau tidak ingin membunuhku?" Suaminya itu ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya kepadamu." Setelah berperang dengan hatinya, ia pun kembali ke hutan untuk menemui istrinya. Sudah. Siap. Silakan dulu. Terima kasih. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok BKD Budaya Abang. Baik, itu adalah hasil kerja dari kelompok Adik Budaya Abang dan juga Halo D ya. Nah, sekarang kita evaluasi secara keseluruhan bahwa dari yang pertama untuk yang videografi tadi sudah bagus, untuk pemilihan untuk unsur utamanya yaitu adalah pemilihan background juga sudah sesuai dengan cerita, karakter yang ada di dalam cerita juga sudah dengan benar dituangkan ke dalam tampilan, pengisian suara juga sudah seimbang dengan yang diharapkan, artinya ada suara utama dan juga ada suara kedua. Suara kedua di sini adalah suara bisa dibilang backsoundnya ya, bagian di belakang yang tidak terlalu harus muncul, tetapi menjadi sebuah faktor yang membuat tampilan menjadi lebih sesuai dengan ceritanya. Namun tadi di sini adalah dari sisi kreatifnya, artinya ada beberapa hal yang terlihat terutama di slide yang pertama, di tampilan yang pertama itu ada jeda kosong yang tinggal ke perapihan dari pembuatan videografinya seperti itu. Dari sisi suara juga sudah bagus. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua adalah untuk yang dalam bentuk tulisan, sama juga tidak ada kesalahan yang fatal, ya. Hanya dari sisi volume saja. Ya, kenapa? Karena teman-teman di kelas di sini ya dengan luas kelas yang sebesar ini, dengan teman-teman
yang sebanyak ini pasti takut disalahkan persepsi, ya. Nah, artinya kalau untuk pemilihan kata dan lain sebagainya sudah lebih mudah dipahami alur ceritanya, ya kan? Berbeda dengan kita ketika membaca teks asli dari buku paket, kita banyak mengerutkan dahi, ya. Tapi ketika sudah diterjemahkan, sudah diceritakan ulang, kita lebih mudah memahami isi cerita dari hikayat tersebut seperti itu. Paham? Baik. Nah, sekarang bagaimana tugas keseluruhannya? Ini kan seharusnya kan satu cerita, karena waktunya tidak cukup, maka untuk yang hasil kerja kali ini itu dikumpulkan. Tetapi yang video utuhnya, tulisan secara utuhnya, nanti kalian kumpulkan di pertemuan yang akan datang, yaitu di minggu depan. Untuk yang video berarti sudah full satu cerita, untuk yang dalam bentuk tulisan juga sudah full satu cerita. Jadi hasil yang kalian buat sekarang nanti itu akan digabungkan menjadi satu file yang utuh seperti itu. Baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk video gerak henti. Kalau video gerak henti menjadi sebuah storyboard yang utuh, kalau dalam bentuk tulisan menjadi sebuah cerita yang utuh seperti itu. Paham? Paham. Oke, baik. Sebelum Bapak akhiri pelajaran kali ini, silakan kembali ke posisi duduk masing-masing. SMA 1 Surabaya selamanya, tenggulah putra putrinya demi citra bangsa, berwatak kesatria, berjiwa Pancasila, berguna rakyat dan negara. Oke, sudah? Ya, dari pembelajaran, karena kita sudah di bagian subbab yang terakhir di bab 3 itu tentang menyusui cerita lintas zaman atau hikayat, maka di sini Bapak meminta kalian untuk mengisi refleksi pembelajaran untuk kalian. Di antaranya adalah hal-hal apa saja yang sudah kalian dapatkan ketika atau selama pembelajaran hikayat dari pertama kali pertemuan sampai ke pertemuan terakhir membuat program seperti itu, ya. SMA negeri kita sudah adalah tempatnya, penuh semangat juang empatinya, berbakti dan berkarya, mengembang cita-cita yang lurus serta mulia. SMA negeri kita sudah adalah tempatnya, selalu penuh daya cita, saling agamis, inovatif, nalar dan solid, itulah visi misinya. SMA 1 Surabaya. Oke, kalau sudah, silahkan dikumpulkan dengan KPD yang tadi. Yang mana? Enggak, masing-masing aja. Hah? Iya. Bisa pakai alasan, bisa. Kalau refleksi, KPD. Punya refleksi apa? Oke, yang KPD yang tulisan sebelah ini apa? Video ya? Ini tulisan.